Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kawan-kawan dari kelompok 12 akan apa ya? Berarti membagikan pejangan pembelajaran ya tentang media massa dan pemerintah. Dari saya sendiri ini akan menerangkan tentang media massa dan kawan-kawan nanti akan menerangkan dengan sendirinya. Ya. Media massa itu sendiri apa sebenarnya? Menurut Sangara, media adalah alat atau sarana media massa nih untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Seperti itu. Sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, televisi, koran, dan lain sebagainya. Bisa untuk bertukar informasi, bukan untuk bertukar hati. Langsung saja, yang kedua ada hubungan media massa dan pemerintah. Hubungan antara media massa dan pemerintah sangat erat karena media massa dipengaruhi oleh sistem dan struktur politik yang berlaku di negara tersebut. Negara cenderung memiliki pengaruh dalam pembentukan dan pengaturan sistem media massa. Sementara media massa juga mempengaruhi dan memodifikasi masyarakat negara tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada peran media massa dan pemerintah. Yang pertama ada langsung dan tak langsung. Model ASRI, proses alur dua langkah oleh Paul telah diperbaiki menjadi proses aliran multi langkah karena menunjukkan bahwa pengambilan keputusan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya oleh pemimpin opini dan media saja. Terdapat variasi pengaruh dari pemimpin opini tergantung pada isu yang dibahas, dan masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menerima informasi dari berbagai sumber, termasuk media dan individu lainnya secara mandiri. Yang kedua ada preferensi warga. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih media yang mereka anggap paling sesuai untuk memperoleh informasi politik. Pemilihan media ini bisa berbeda-beda berdasarkan preferensi dan persepsi masing-masing individu. Meskipun seseorang mungkin lebih cenderung menggunakan satu media tertentu, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengakses informasi dari media lain. Sebaliknya, kombinasi penggunaan beberapa media dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan beragam kepada individu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Kemudian ada manipulasi pemerintah terhadap media. Yang pertama yaitu mempengaruhi liputan. Pemerintah tahu mengenai kemampuan media dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seringkali pemerintah berusaha untuk mempengaruhi liputan media. Sebagai contoh, Theodore Roosevelt menyiasati hal tersebut dengan memberikan informasi pengumuman pada hari Minggu. Hal ini dikarenakan Roosevelt tahu bahwa media kekurangan berita untuk hari Senin karena di akhir pekan jarang ada berita. Kemudian yaitu trial balloons and leak. Istilah trial balloons diambil dari meteorologi, di mana ahli meteorologi menggunakan balon untuk mengecek cuaca. Pada pemerintahan, pemerintah sengaja membocorkan rancangan kebijakan dari sumber yang berbeda untuk mengetes respons publik. Jika respons publik bagus, maka kebijakan tersebut dijalankan. Namun bila respons publik buruk, maka kebijakan dibatalkan. Selain trial balloons, ada juga leak. Leak adalah pembocoran informasi rahasia secara sengaja oleh seseorang yang ingin membantu kepentingan publik, mempermalukan seteru birokrat atau atasan, atau mengungkapkan ketidakputusan atau skandal. Kemudian ada stonewalling, adalah salah satu strategi pemerintah kepada pihak pers, di mana pemerintah menutup mulut dan menolak menjawab atau bertemu pers. Strategi ini sangat ditentang oleh public relations karena orang akan menyimpulkan bahwa ada kesalahan yang terjadi dan berusaha mencari informasi di tempat lain yang belum tentu betul informasinya. Kemudian ada banjir informasi. Salah strategi pemerintah dalam memberikan informasi kepada pers dengan membanjiri pers dengan banyak informasi. Hal ini menyebabkan pers menjadi kewalahan dan kehabisan waktu untuk memilah-milah informasi yang layak diberitakan dan tidak memiliki waktu untuk menyusun berita dan pertanyaan yang sulit atau bahkan mencari sudut pandang baru. Akibatnya, informasi yang diberitakan adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah dan terkesan mendukung pemerintah karena asalnya dari pemerintah. Kemudian ada isu media dan pemerintah. Kredibilitas media mulai dipertanyakan sebagai
pengawas pemerintah ketika terjadi konglomerasi media dan media lebih mengarah kepada bisnis. Apalagi pemilik media adalah pengusaha atau politikus. Sangatlah sulit untuk mengetahui seberapa besar keputusan dari media lebih diutamakan untuk kepentingan publik daripada kepentingan bisnis. Namun hal ini lambat laun akan terlihat dengan sendirinya dan diharapkan pemilik media tersebut merubah keputusannya ketika hal tersebut telah terlihat. Kemudian iklan kampanye. Iklan kampanye bisa memiliki pengaruh terhadap sikap audiens terhadap tokoh politik. Tokoh politik yang fotogenik memiliki keuntungan yang lebih besar daripada yang tidak. Kemudian ada waktu siaran gratis. Terkadang media digunakan sebagai salah satu sarana kampanye oleh politik, apalagi ketika media tersebut dimiliki oleh tokoh politik. Sekian materi yang saya berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kita. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman bisa dimasukkan dalam hati dan pikiran. Sekian dari kami, dari kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.